Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan untuk periode tanggal 17 Januari sampai dengan tanggal 21 Januari 2022. Jadi seperti biasanya untuk satu video saya akan bahas kurang lebih 6 saham ya. Saya mulai langsung untuk pembahasan kali ini. Saya akan bahas mengenai saham-saham yang berhubungan dengan telekomunikasi ya. Jadi saya mulai langsung dengan yang pertama adalah saham Telkom ya, TLKM. Ini adalah grafik mingguannya untuk Telkom. Support resistennya sudah saya berikan di sini ya. Jadi 4100 dan 4370 ya, kurang lebih ya areanya ya. Jadi sebenarnya untuk kondisi saat ini kalau mau buy masih cukup bagus ya. Jadi selama bertahan di atasnya, sebenarnya di sini kalau kita tarik garis supportnya kurang lebih di sini ya, di bawahnya sekitar 4000-an ya. Jadi saya pakai acuan 4000 aja. Selama dia bertahan di atas 4000, menurut saya untuk Telkom ini masih potensial untuk breakout ke atas 4250 ya, di sini swing high-nya ya. Jadi kalau mau buy sekarang sebenarnya masih cukup bagus ya. Jadi buy-nya bertahap aja. Target price berikutnya sekitar area 4370 dan 4500 ya. Ini kalau dari weekly-nya. Ini saya tarik garis dari sebelumnya resistennya kurang lebih di area sini ya. 4370 dan di swing high yang di sini 4500-an ya. Itu di kurang lebih di sekitar awal-awal kejayaan di masa-masa kejayaannya dulu ya, tahun 2019 ya, sekitar bulan ini di bulan Agustus ya, seperti itu ya. Jadi sebenarnya untuk Telkom ini uptrendnya sampai sejauh ini dia masih cukup bagus ya, masih uptrendnya masih bagus walaupun dia dalam beberapa minggu terakhir dia sideways ya. Jadi selama bertahan di atas 4000 ya, sebenarnya untuk Telkom ini masih ada peluang untuk breakout lagi naik ke atas sampai targetnya di 4500 ya. Jadi yang mau buy boleh saja, tapi buy-nya bertahap aja ya. Jadi selama bertahan di atas 4000 masih cukup bagus ya, apalagi di atasnya 4100 ya, masih oke lah. Itu untuk weekly chart-nya atau grafik mingguannya. Kalau untuk daily chart-nya ini mungkin lebih jelas ya. Ini sideways-nya sudah lumayan lama ya. Tapi menurut saya sih ini masih testing resisten ya, sekitar 4200 sampai 4250. Jadi ada dua pilihan, mau buy sekarang boleh atau tunggu buy on weakness sekitar area 4000 atau 3880 ya. Ini jadi dua level ya. Ini yang di bawah saya hapus saja. Kalau turun di bawahnya 3880, menurut saya sih lebih baik jual dulu semuanya. Karena kalau dia sudah di bawahnya 3880, dia ada resiko testing area 3640 lagi ya. Dan seperti itu ya. Jadi bukan ke bawah makin murah terus makin buy, enggak ya. Tapi kalau dia nggak berhasil rebound ya, kita jangan beli dulu ya. Dia tunggu di area 3880 atau sekitar tunggu di area 4000 ya. Ya, ini yang mau buy on weakness ya. Kalau nggak berani buy sekarang ya, karena dia anyway kan dia masih sideways ya. Jadi sabar aja, mudah-mudahan dia dikasih sekitar 4000-an ya. Nanti kalau dia berhasil bertahan di atasnya 4000 ya, kita mau tambah lagi atau average up ya bertahap aja. Mungkin setiap kelipatan Rp50 ditambah lagi ya, seperti itu ya. Jadi ini kalau mau buy high sell higher ya, tunggu sekalian breakout. Kalau kita lihat di sini swing high-nya sebelumnya di 4200 ya. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 4200, silakan buy. Kemudian kalau naik lagi ke atas 4250, tambah lagi, naik lagi ke atas 4300, target berikutnya di sekitar area 4500 ya. Itu untuk Telkom. Sejauh ini kalau kita perhatikan uptrendnya masih cukup bagus ya. Walaupun dia sideways, tapi dia di jalur uptrendnya ya. Jadi masih cukup potensial ya untuk breakout lagi ke atas. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk Friend. Jadi Friend ini sudah saya sebutkan juga di grup Telegram saya ya. Jadi area buy on weakness-nya memang saya sudah buy juga ya untuk Friend ya. Jadi saya sudah share juga buy-nya, tapi saya masih belum jual ya. Karena stop loss saya di 81 masih belum kena ya. Menurut saya sih selama dia bertahan di atas 81, dia masih ada potensial untuk breakout ke atas 103 ya. Dengan target price-nya di sekitar 114 ya. Ini support resistennya untuk weekly-nya memang supportnya yang bawah di area 74 ya. Tapi di sini saya sarankan pakai yang 81 aja ya. Jangan terlalu jauh di bawah ya. Jadi kalau selama bertahan di atas 81 menurut saya masih ada potensial ya seperti itu ya untuk breakout ke atas 103 ya. Dan kalau dia naik ke atas 103 boleh tambah lagi atau average up, target price berikutnya 114 dan 137 ya. Ya mudah-mudahan aja dia masih paling tidak ya 114 lah mungkin dikasih ya seperti itu ya. Selama dia bertahan di atas 81. Ya kurang lebih itu support resistennya untuk Friend untuk weekly-nya. Kalau untuk daily-nya ini memang area buy on weakness sudah saya sebutkan 92 ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 92 silakan buy, naik ke atas 95 tambah lagi ya. Ternyata Pak Sunar hari Jumat ya tanggal 14 Januari 2022
dia memang higher high dari sebelumnya, ternyata gagal penutupannya turun di bawahnya 92 ya, dan pas di 92 ya maksud saya ya. Jadi low-nya sempat di bawah 92 dan pas ditutup di 92. Nah, jadi pasang aja stop loss-nya tetap sama ya di 88 dan 83 ya. Maksimum di 81 lah ya. Seperti saya sudah sebutkan sebelumnya ya. Jadi kalau saya sih stop loss-nya di 81. Terus terang aja saya belum jual ya untuk friend ya. Mudah-mudahan aja memang ini koreksi ya. Kadang-kadang setelah naik tinggi ya koreksi ya. Itu menurut saya sih masih cukup wajar ya. Nah, apakah balik lagi testing area 83? Karena sebelumnya ya, dia sudah breakout ke atas 92, 95, kemudian dia gagal, dia balik lagi testing area 83 ya. Ya mungkin saja ya seperti itu ya. Tapi harapan saya sih mudah-mudahan kalau dia berhasil breakout lagi naik ke atas 95, mau buyback silakan ya. Bertahap aja naik ke atas 99 ya, dia akan berusaha untuk naik ke atas 105 dan 113-an ya, kurang lebih seperti itu ya. Ini garis-garisnya sudah saya berikan untuk acuan average up atau buy up ya. Jadi ikutin aja garis-garisnya ya. Kalau dia naik lagi ke atas 95 boleh buy, naik ke atas 99 tambah lagi ya seperti itu ya. Memang kecenderungannya masih cenderung sideways ya. Area sideways-nya kurang lebih sekitar ya 83 sampai dengan 92 lah ya, atau 95 ya maksimumnya di sini ya. Kurang lebih seperti itulah untuk friend ya. Ya testing ya. Jadi belinya jangan terlalu banyak, bertahap aja menurut saya ya. Santai aja. Kalau dia naik lagi tambah lagi, naik lagi tambah lagi ya. Jadi garis-garis ini sudah saya berikan lama banget ya. Ini jauh dari ke belakang di sini ya. Sebelumnya sempat berhasil ya naik ya. Seperti itu ya. Jadi ini makanya saya kasih garisnya banyak ya. Ini bekasnya dari analisa saya yang sebelumnya ya, coret-coretannya ya. Gitu ya. Jadi saya nggak rubah-rubah, tetap sama ya. Mudah-mudahan aja dia bisa kembali lagi ke high-nya waktu masa kejayaannya sekitar akhir bulan Juli ya. Di sini sekitar 170 ya. Jadi belinya nyantai aja, jangan terlalu banyak, jangan terlalu agresif ya. Ya, kalau dia naik lagi di atas garis-garis yang sudah saya berikan, tambah lagi ya. Tapi kalau turun jangan di average down ya, seperti itu ya. Jangan lupa pasang trailing stop atau stop loss. Nanti kalau dia berhasil rebound lagi, barusan kita buyback ya, seperti itu untuk friend-nya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk ISAT. Jadi ISAT memang sebelumnya ya, setelah dia naik tinggi di atas 8.300, kemudian dia turunnya drastis ya. Dari 8.000 bisa turun sampai di bawahnya 5.800 ya. Ini low-nya sampai dengan 5.475 ya. Jadi ini sebenarnya sih garis-garisnya sudah saya gambarkan ya. Harusnya yang ikutin saya dia sudah pasang trailing stop di 8.000 ya. Maksimum jualnya di 7.300 ya. Jadi kalau dia turun lagi ke 7.300 harusnya sudah jual semuanya seperti itu ya. Nah, di sini yang menariknya 5825 ya. Kan dia mulai rebound sebelumnya ya. 3 minggu yang lalu rebound, kemudian dia naik lagi. Minggu lalu memang koreksi ya. Tapi di sini selama bertahan di atas 525, 5825 ya, itu masih ada potensial untuk mencapai target 7.300. Karena sebelumnya dia sideways range-nya ya. Sideways areanya sekitar 5825 sampai dengan 7.300-an kurang lebih ya. Ini sudah beberapa kali dikasih ya. Naik ke atas 5825, selama bertahan di atas 5825, ini target 7.300 tercapai. Kemudian dia koreksi lagi, kena 5825, naik lagi ya. Koreksi lagi dia berhasil naik lagi ke 7.300 dikasih ya. Ini memang koreksinya nggak sampai 5825 tapi dia masih bisa naik lagi ke 7.300. Jadi kembali masuk ke sideways areanya lagi ya. Selama berada di atas 5825 masih cukup bagus ya. Target price-nya sekitar 7.300 ya. Itu untuk ISAT ya dari Indosat ya. Jadi dari grafik mingguannya seperti itu. Kalau dari daily chart-nya ini saya sudah gambarkan area buy and weakness-nya di sekitar area 6175 ya ini ya. Jadi kalau di bawahnya 6175 sebenarnya untuk ISAT ini masih resiko ya. Ini secara grafik hariannya memang agak beda ya dengan mingguannya tadi ya. Jadi kalau mau buy tunggu aja kalau dia naik ke atas 6175 tambah lagi. Kalau dia naik ke atas 6375 boleh tambah lagi ya. Memang sebelumnya di sini sudah berhasil naik Mas Sunar tapi gagal lagi. Nah, kita jangan terlalu kaku ya. Kalau kita lihat, oh ini resistennya sekitar 6375, sebelumnya gagal turun. Nah, kali ini kalau kena 6375 ya jual aja daripada itu turun lagi. Belum tentu ya. Jadi ini masih berjuang, tapi belinya jangan terlalu banyak ya. Tunggu kalau naik ke atas 6175, buy. Naik ke atas 6375, tambah lagi. Naik ke atas 6600, tambah lagi, dan seterusnya. Ya mudah-mudahan aja ini ada gap ya, waktu sebelumnya dia turun ya, ARB ya. Ya mudah-mudahan aja bisa tertutup kembali ya. Naik lagi ya, seperti itu ya. Tapi menurut saya sih jangan terlalu banyak ya seperti itu ya, jangan terlalu agresif karena sebelumnya
dia sudah naik tinggi kemudian jatuhnya lumayan dalam ya. Jadi kita istilahnya itu kalau mau buyback atau buy ya, spekulasi buy on weakness ya, boleh saja tapi bertahap aja, jangan terlalu agresif ya, seperti itu ya. Yang mudah-mudahan aja lancar ke atas kembali. Kemudian untuk Excel ya, jadi XL Axiata ini weekly chartnya, dia range-nya memang sekitar 2980 sampai dengan 3180 ya, kurang lebih ya sideways range-nya ya. Dia turun di bawah 2980, saya sudah pernah sebutkan kalau dia berhasil rebound lagi, kalau mau buy ya silakan ya, targetnya 3070 dan 3180. Jadi ini masih memungkinkan ke 3180 ya. Mau buy sekarang boleh, tapi jangan terlalu banyak ya. Naik ke atas 3180 tambah lagi, mudah-mudahan dia berhasil breakout ke atas 3270 dengan targetnya di 3390 dan 3730 ya. Ini target price-nya 3730 itu kembali mundur jauh ya, di sekitar 2019 di bulan November ya. High-nya dia sempat 3730 ya. Memang sejauh ini uptrend-nya masih cenderung sideways tapi dia di jalur uptrend-nya. Jadi sideways di jalur uptrend-nya, mudah-mudahan aja dia berhasil breakout lagi ke atas 3270 ya. Dengan targetnya di 3390 dan 3730. Itu untuk Excel ya. Kalau yang mau buy on weakness ya tunggu aja di 2980. Artinya kalau dia koreksi di bawah 2980, belinya kalau dia sudah berhasil rebound ya ke atas 2980. Itu dari weekly chartnya. Kalau daily chartnya memang garis-garisnya beda ya. Ini area buy on weakness saya sebutkan di 3070. Artinya kalau dia koreksi di bawah 3070, kita tunggu kalau dia sudah berhasil rebound ya. Atau sekalian tunggu di 2870 ya di sini ya. Memang di sini 2870 nggak dikasih ya. Tapi dia berhasil rebound ke atas 2980. Harusnya sih kalau yang ngikutin saya naik ke atas 2980 mau buy on weakness ya silakan ya. Naik ke atas 3070 tambah lagi, naik ke atas 3140 tambah lagi seperti itu ya. Nah ternyata sudah naik ke atas 3140, high-nya hari Jumat kan 3150. Terus kemudian dia koreksi lagi. Ya harusnya sudah pasang trailing stop seperti itu ya. Jadi kalau di sini kalau mau tambah lagi, kalau dia berhasil naik ke atas 3140 boleh tambah lagi atau average up ya. Dan mudah-mudahan dia naik kembali ke atas 3140, breakout ke atas 3240 ya. Dengan targetnya di 3300 dan 3500. Jadi sejauh ini memang masih ada harapan ya. Selama dia bertahan di atas 2870, menurut saya sih untuk Excel ini masih cukup bagus lah ya seperti itu. Masih ada harapan untuk breakout ke atas 3300. Jadi jangan lupa 2870 ya. Itu acuannya, selama di atasnya itu masih ada harapan. Jadi tunggu buy on weakness atau buy sekarang tapi jangan terlalu banyak ya. Kalau buy sekarang pasang stop loss-nya di dua level ya, 2980 dan 2870. Jadi jangan terlalu banyak, naik ke atas 3140 mau tambah lagi atau average up boleh, naik ke atas 3200 tambah lagi ya. Target price berikutnya di 3300 dan 3500. Ya mudah-mudahan aja masih lancar untuk Excel ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk TBIG. Jadi TBIG support resistennya untuk weekly-nya sudah saya gambarkan 2850 supportnya ya. Dia sudah berhasil, sebelumnya dia gagal ya. Dia sempat 2 minggu yang lalu turun di bawah 2850. Kemudian untuk minggu lalu dia itu lower high, lower low ya. Tapi dia itu kalau kita bandingkan dengan sebelumnya close-nya ya, dia higher close ya, seperti itu ya. Jadi selama di atas 2850 ya, kalau dia sudah close di atasnya masih ada potensial untuk capai target 3440 ya. Paling tidak dia akan menguji high-nya 3240 di sini ya. Itu kurang lebih untuk TBIG ya. Jadi itu weekly-nya untuk support resistennya. Kalau dari daily chart-nya memang garisnya beda ya. Ini sudah saya gambarkan, naik ke atas 2900 boleh buy. Ternyata hari Jumatnya sempat higher high 2950, kemudian gagal lagi ya. Seperti itu ya. Tapi penutupan masih di atas 2900 ya. Jadi kalau belum pasang stop loss ya pasang aja, atau trading stop ya, pasang aja di 2900 dan 2850. Nah, ini areanya untuk buy on weakness memang saya sudah sebutkan 2900 ya. Jadi walaupun dia sempat low lagi di bawah 2900, tapi selama di atas 2850 masih ada harapan ya. Jadi mau buy sekarang boleh ya. Pakai stop lossnya di 2850 dan 2790 ya. Itu stop lossnya. Kalau dia naik lagi ke atas 3000 mau tambah lagi silakan. Naik ke atas 3100 tambah lagi silakan ya. Target price berikutnya di 3160 dan 3250. Ya kurang lebih seperti itu ya. Memang kondisinya ini masih cenderung downtrend ya, jangka pendeknya. Ini sudah saya gambarkan. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif, tapi jangan terlalu takut-takut ya, seperti itu ya. Untuk TBIG saya belum buyback ya, seperti itu ya. Walaupun memang hari itu
Hari Kamis saya memang rencananya ada buy, cuma karena dananya nggak cukup ya, jadi saya nggak jadi buy ya, seperti itu ya. Jadi sebenarnya saya mau buyback, mudah-mudahan aja lancar ya untuk minggu ini dan minggu depannya, bisa sampai breakout ke atas 3000 ya. Jadi kalau naik ke atas 3000 dia potensial untuk testing area paling tidak ya 3160 ya, di sini dikasih ya, kurang lebih ya areanya ya. Ya memang profitnya nggak luar biasa, tapi ya untuk TBG ini sebenarnya masih ada harapan bagus lah ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya tuh tower ya. Jadi tower saya bahas kalian. Memang kalau untuk tower ini dia masih downtrend ya areanya. Setelah sideways kemudian dia breakdown ke bawah ya. Jadi kalau mau buy, saran saya sih masih resiko ya. Ini masih kecenderungan testing area support lagi. Ini kalau di bawah sekali ini lumayan jauh ya. Ini kalau kita lihat acuan swing low-nya di 920 ya. Jadi selama berada di bawah 1060 menurut saya masih resiko ya. Kalau mau spekulasi buy on weakness, sebenarnya ini tangkap pisau jatuh ya. Paling bagusnya kalau mau buy ya tunggu aja kalau dia sudah berhasil naik ke atas 1150 lah ya. Ini sudah pernah saya gambarkan. Naik ke atas 1150 buy. Terus kalau dia naik lagi ke atas 1180 tambah lagi ya. Target price-nya di 1240 dan 1325. Itu untuk tower ya. Memang kondisi sekarang masih resiko ya. Jadi jangan buy dulu. Minimal tunggu naik ke atas 1150 lah. Itu kalau dari support resistennya dari weekly-nya ya. Ini karena saya pakai acuan low-nya di sini ya. Ini swing low di sini dan sini juga sama ya. Karena swing low di sini angkanya juga sama 1150. Jadi kalau saya tarik garis lurus ya kurang lebih tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 1150 ya kalau mau buy ya. Kalau sekarang masih resiko turun ke bawah ya. Masih cenderung untuk testing area support berikutnya di bisa sampai 920 bisa ya, karena sebelumnya di sini kalau kita perhatikan ini memang 1000 ini sih 960 ya. Jadi 960 ini dia sebetulnya dia nggak sebelumnya gagal ya, dia ditembus ke bawah. Jadi ini bawahnya bisa sampai 920. Hati-hati aja, masih resiko. Kalau untuk daily chartnya ya, ini sebelumnya untuk buy on weakness saya gambarkan di area agak jauh ya, 1270 ya. Jadi kalau kali ini dia masih downtrend. Kalau mau buy paling cepat ya tunggu aja naik ke atas 1155 kurang lebih isinya, atau 1180 ya, hampir sama tadi ya. Jadi naik ke atas 1155 atau 1180 baru kita buy ya. Kalau sekarang kecenderungan masih resiko downtrend ya. Yang sudah punya jangan lupa stop lossnya di 1030 ya, maksimum di 1000. Kalau turun lagi dia bisa ke 950. 950 itu gambaran Fibonacci retracement 50% ya. Saya sudah pernah gambarkan Fibonacci retracement dari swing low di sini dan swing high-nya ya. Jadi kalau turun di bawahnya 1030 ya target berikutnya sekitar 950. Seperti itu ya. Itu dari hariannya ya. Turun lagi bisa sampai ke 860 ya. Jadi ini masih downtrend, jangan dilawan ya. Belinya tunggu di atas ya, 1155 lah atau 1150 ke atas ya barusan kita buy. Jadi jangan terlalu memaksakan diri ya, seperti itu ya. Menurut saya sih santai aja. Karena kalau kondisi sekarang ya masih resiko ya, jadi jangan beli dulu, tunggu kalau dia naik ke atas 1150. Tapi saya doakan supaya dia bisa rebound ya. Kalau dia sudah sampai naik ke atas 1150 ya, apalagi kalau di atas 1155, kemungkinan besar ya 1220 bisa tercapai lah minimal ya. Naik lagi ya dia bisa sampai ke 1270 dan 1350 ya. Seperti itu ya. Jadi emiten tower ini kalau dia naiknya lumayan tinggi ya, karena sebelumnya dia mampu naik ya dari bawah ini ya, dia mampu naik dari sekitar 1060-an dia bisa naik sampai 1600-an ya ketingginya ya. Ketika sebelumnya dia koreksi ya. Tapi di sini jalurnya masih downtrend ya, jangan memaksakan diri ya. Seperti itu ya. Tunggu aja, kurang lebih cukup ya untuk emiten yang berhubungan dengan telekomunikasi untuk periode tanggal 17 Januari 2022 sampai dengan 21 Januari 2022. Untuk analisa saham mingguan yang lainnya silakan lihat playlistnya di video deskripsi di bawah ini. Seperti biasanya kalau yang barusan kenal channel Saham Profit, jangan lupa join, kemudian subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan juga bantu like. Kalau ada pertanyaan atau saran silakan tulis di kolom komentar ya. Jadi biasanya sih saya selalu jawab ya untuk pertanyaan-pertanyaan yang di kolom komentar ya, atau seperti itu ya. Jadi seperti biasanya saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai, dan sejahtera selalu.
Amin. Terima kasih banyak.